kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada narasumber dan seluruh peserta Sinau Bareng Nulis Geguritan pada malam hari ini bersama dengan Mas Jefrianto dan Si Publishing. Yang kami hormati owner Si Publishing, Mas Indra Devandra, beserta seluruh tim dari Si Publishing. Dan yang kami hormati pula narasumber kita malam hari ini, Mas Jefrianto. Dan yang kami cintai serta kami banggakan seluruh peserta Sinau Bareng Nulis Geguritan yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat belajar bersama. Perkenalkan, saya Dian Ayu yang akan memandu acara malam hari ini sebagai MC sekaligus moderator. Baik, sebelumnya perkenalkanlah saya untuk membacakan susunan acara malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Si Publishing, lalu penyampaian materi oleh narasumber, tanya jawab, foto bersama, dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, saya akan membuka acara pada malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara malam hari ini dapat selesai dan berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Amin. 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 Baik, masuki acara yang kedua, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh owner Si Publishing. Kepada Mas Indra Devandra, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Dian Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi wabarakatuh. pada yang kami hormati narasumber Mas Jefrianto, yang kami hormati Mbak Dian Ayu, moderator, dan juga seluruh peserta yang sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Kita bulan ini ya menggelar lagi Sinau Bareng Nulis Geguritan dengan tema kemerdekaan. Jadi teman-teman nanti bisa, temanya udah ditentukan, kalau biasanya itu bebas, teman-teman bisa menulis tentang kemerdekaan. Kebetulan bulan ini kan juga bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Dari grup WhatsApp itu ada 412 peserta ya. 412 peserta, tetapi ini baru 63 yang bergabung. Mungkin sedang banyak yang ada acara ya, ada yang masih mungkin ada peringatan Agustusan kayak pentas seni juga di sini masih banyak yang masih digelar. Jadi teman-teman yang nanti nggak ikut bisa tetap mengirimkan naskah dengan syarat telah mengikuti materi melalui YouTube. Jadi besok akan kami sharing YouTube-nya dan juga materi dari Mas Jefrianto. Dan ada hadiah juga untuk para pemenang. Karya terbaik, 3 terbaik dengan hadiah total 1 juta rupiah. Ya, semoga malam hari ini teman-teman bisa mengikuti dan nanti bisa lolos kurasi semuanya. Mungkin itu saja karena waktu sudah hampir jam 8. Silakan bisa dimulai Mbak Dian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Mas Indra. Baik, masuk ke acara yang utama, yakni penyampaian materi dari narasumber kita malam hari ini. Tapi sebelumnya, perkenankan saya untuk membacakan sedikit profil dari beliau. Oke. Ini dia profil narasumber kita malam hari ini, Mas Jefrianto. Kalau saya scroll ke atas, banyak informasi pribadi. Jadi saya langsung saja untuk lewat pekerjaan, kegiatan akademik, dan karya-karya dari narasumber kita malam hari ini. Nah, beliau selain sebagai pengajar, juga anggota Divisi Pendidikan dan Media, trainer kepenulisan kreatif sastra Jawa, penerjemah bahasa Jawa, dan redaktur majalah Suara Tama. Dan ini kegiatan-kegiatan beliau sebagai dosen tamu,
Ada beberapa di antaranya dosen tamu mata kuliah nyerat Jawi, dosen tamu mata kuliah penulisan kreatif, dosen praktisi mata kuliah filologi, dosen praktisi mata kuliah translation, dosen praktisi mata kuliah perencanaan pembelajaran. Masih ada lagi dosen praktisi mata kuliah kajian prosa dan digital planner. Banyak prestasi-prestasi dari beliau, saya akan bacakan beberapa di antaranya. Pemenang satu sayembara penulisan cerita rakyat, penerjemah dalam 100 karya terpilih buku bacaan anak, dan penerjemah terpilih untuk novel Ipung 5 karya Pri GS. Ini dia karya-karya buku beliau. Saya akan bacakan beberapa di antaranya. Ada buku cerita Anak Audisi Gajah Kerdil, diterbitkan tahun 2019 di Kantor Bahasa Banten. Lalu ada antologi Geguritan Tunggal Wonojaladri di tahun 2022. Dan ada karya terjemahan dari Mas Jeffrianto. Saya akan membacakan beberapa di antaranya. Buku cerita anak Nanas Madu Pak Boru, karya Mamula Sitari di tahun 2023, diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Dan sudah pasti sering menjadi pembicara salah satunya malam hari ini. Saya akan bacakan beberapa di antaranya. Di tahun 2023, sebagai narasumber penerjemahan Indonesia Jawa dalam workshop menjadi penerjemah profesional di Universitas Negeri Semarang. Dan narasumber penulisan geguritan dalam Sinau Nulis Geguritan. Ini sudah beberapa seri ya, bersama Jeffrianto, bersama si Publishing. Baik, berikut saya akan stop share. Habis. Mohon izin. Tidak akan berlama-lama, langsung kita panggil narasumber malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam, Sugeng Dalu, Mas Jeffrey. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Dian. Ya, panggil Ya, Malik, Mbak. monggo Mas Jeffrey, kami persilakan. Oke, oke. Mas. Ini Mbak Dian dan teman-teman sekalian, kalau suara saya kekecilan, ya, tolong saya diingatkan via apa ini, chat, ya. Kali enggak kelirian, gitu ya. Kelirian, Ya, oke. Mas. Tak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sugeng Dalu. Kepada yang pertama, Mas Indra selaku owner dari Sip Fishing, yang terhormat pula Mbak Dian Ayu selaku MC, dan tak kalah terhormat pula saya hormati teman-teman yang hari ini mau sinau, oke, belajar bareng ya. Ya, jadi kalau saya ditaruh di sini narasumber itu ya anggaplah itu hanya sebuah hiasan, sebuah hias. Jadi anggap saja hari ini kita sedang ngopi bareng di suatu angkringan, sama ngopi bareng di tempat masing-masing ya. Silakan sediakan kopi sendiri, teh ya penuh. Anggap saja begitu. Artinya saya ini dianggap pemantik diskusi mawon. Apa yang saya sampaikan adalah pemantik diskusi mawon yang nanti mungkin jadwalnya tanya jawab silakan bertanya. Sa senang-senangnya panjenengan nanti nggih di apa dipilih oleh Mbak Dian ya. Nggih. Karena ini agak malam ya mungkin tak akhiri nggak sampai 1 jam ya. Nanti kalau diakhiri 1 jam beneran jam 9 saya baru selesai ngomong. Saya senang-senang aja ngobrol ngomong 1 jam. Mending nanti enggak apa mengurangi kesempatan panjenengan bertanya. Karena yang namanya esensi dari kelas menulis itu kan sebetulnya klinik kepenulisan. Artinya peserta itu punya hal apa, atau masalah apa dengan penulisan, ya di situ praktisi atau trainer atau pelatihnya itu yang membantu. Jadi kalau saya ya kalau di luar step ya memang jadi trainer bertahun-tahun itu ya saya eh, bertemu dengan banyak orang ya biasanya saya menyesuaikan gitu. Saya menyesuaikan dengan karakter orang. Oh ini termasuk pemula. Jadi gini cara nih. Oh ini udah ini wah senior ya wis ngobrol tok, wah. Sebenarnya di sini banyak senior ya. Contohnya ini Mas Yofi senior ini. Dan ya saru aku nih, di sini sebagai narasumber kok Jur.
Mas Yogi peserta ini karena kapabilitasnya Mas Yogi udah narasumber itu. Yang matur nuwun nggih Mas Yogi. Nah, jadi ya panjenengan semua saya anggap di sini nggih konco diskusi saya nggih, teman diskusi saya. Jadi saya tidak membeda-bedakan panjenengan ahli napa mboten ning sami kalih kula nggih. Sami-sami sinau, sami-sami ngangsu kawruh, sami-sami ngangsu kawruh. Dan kali ini kan temanya kemerdekaan. Nah, aku senang kemerdekaan ini. Soalnya banyak orang itu bertanya ke saya, Mas, Geburitan itu harus seperti apa? Mas, Geburitan itu bagus atau enggak? Nah, itu sering banget ditanyakan itu eh, pertanyaan yang sangat sering ya. Misalnya aku duit apa kan? Duit quote, duit quote itu tak kirimi quote Mas apa ya jawabannya iki. Jadi Geguritan itu ya ini ya teman-teman, Geguritan itu adalah suatu karya sastra Jawa, ya, suatu karya sastra Jawa yang bentuknya meniru puisi, ya, meniru puisi. Bentuknya meniru puisi. Nah, kalau tadi ada yang bertanya di chat, apakah malam hari ini diisi dengan penyampaian secara bahasa Jawa? Tenang saja, boten, nggih. Tidak, ya sesekali yo saya pakai bahasa Jawa, nggih. Yo, kebiasaan pakai bahasa Jawa ya bahasa ibu saya bahasa Jawa, jadi ya saya kadang-kadang tak selipin bahasa Jawa nih ya kebanyakan itu ya apa dalam bahasa Indonesia. Jadi kalaupun saya mengajar saya guru ya, jadi saya itu guru juga. Jadi kalau mengajar itu kadang saya tanya ke satu kelas itu biasanya di awal-awal pelajaran kelasnya itu saya belum pernah ketemu, misalnya di kelas 10 atau mungkin kelas yang di tahun ajaran sebelumnya itu enggak saya ketemu ya. Saya tanya, ada enggak yang dari luar Jawa enggak bisa bahasa Jawa? Atau dari Jawa tapi di rumah bahasa Indonesia terus? Acung, ada satu pasti saya pakai bahasa Indonesia. Nah, saya ngomong ke murid, mohon maaf ya, ini pelajaran bahasa Jawa, tapi ada temanmu satu, itu enggak mudeng bahasa Jawa. Jadi jangan heran nanti penyampaiannya pakai bahasa Indonesia. Oh iya Pak, siap, siap. Oh, enggak iya, Pak. Saya pakai bahasa Jawa aja kadang yang bahasa ibunya bahasa Jawa kok apa sih Pak artinya Pak? Nah kadang anak-anak sekarang seperti itu. Penguasaan bahasa Jawanya ya nggak sebaik kita. Kita pun juga generasi saya pun pasti diarani oleh generasi ibu saya, bapak saya. Jadi bahasa Jawanya jelek gitu ya. Apalagi saya melihat anak-anak sekarang yang vario deleng gawai, bahasa Indonesia, pastinya yo apa reduksinya luar biasa, ya, reduksi penggunaan bahasa Jawanya luar biasa. Tapi mudah-mudahan ya, walaupun ini disampaikan dalam bahasa Indonesia, tidak mengurangi esensi dari materi ya. Jadi itu materi, bahan ngobrol, bahan ngobrol. Oke, di sini ada dua materi ya, ada dua bahan ngobrolan ya. Yang pertama ya dari saya dan satu yang dulu pernah saya bawakan, bawakan ya. Bawakan jadi nanti ya saling melengkapi isinya ya. Dan yang pertama nggih nuwun sewu bukannya menggurui nggih, ini hanya sekadar pemantik obrolan. Oke, tak share dulu ya, pakaian iklan. Oke, narasumber pakaian iklan ini cerita awake dhewe malah share sih. Oke, apakah sudah nampak di sini? Oke, terima kasih Mbak Dian. Ya, ini merupakan filenya Sarah. Tadi saya kemarin saya nyuruh Mas Indra, file yang pernah saya bawakan. Ternyata memang perlu apa perlu ditambah sedikit, jadi saya tambah ini dari file Para ini saya pernah saya bawakan di tahun 2020 ya, waktu pandemi pandemi. Nah ini menulis geguritan,
artinya kita mencipta. Jadi ada yang bilang bahwa kalau kita membuat suatu karya itu harusnya mencipta keguritan. Tapi karena mungkin di dalam bahasa Inggris itu writing, breathing gitu ya. Makanya ya menulis keguritan. Karena kalau secara logika itu kan kalau menulis keguritan itu kan hanya pekerjaan teknis ya. Sedangkan kalau kita yang berkarya itu kan artinya menciptakan sesuatu ya dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam hal ini keguritan. Jadi kalau dulu saya ngobrol dengan almarhum Iman Budi Santosa, beliau penyair Yogya, ya nulis itu salah aja. Kok iso mo? Saya panggilnya Romo. Kok iso mo? Ya nulis itu tek. Terus toh, jadi rasa mikir ya kena loh. Nulis-nulis baik. Jadi bener apa mo? Mencipta. Kita menciptakan sesuatu. Tapi untuk mempermudah mawon, ya. Jadi eh, yang saya gunakan istilahnya adalah menulis. Oke. Ya, ya, anak saya ini. Ya. Nah, oke. Nah, elemen geguritan ya. Jadi ini bahan dasar atau mungkin susunan dasar dari sebuah geguritan. Jadi mungkin teman-teman yang dari luar Jawa ini kalau di geguritan itu ada tiga hal ya, atau tiga wujud, tiga struktur ya, struktur geguritan. Yang pertama jelas judul. Ya. Judul. Sama halnya dengan puisi. Geguritan itu punya judul ya, punya judul. Nah, judulnya ya apakah itu judul harus mengacu kepada isinya atau tidak. Itu sakjane kalau di dalam geguritan ya saya seneng tuh, tak seneng tuh. Berbeda halnya kalau kita nulis artikel, loh, nek artikel ki isinya ini kok judulnya itu. Kadang kan kok nggak sinkron. Nah, nek geguritan boleh, boleh. Misalnya guritannya panjang, tak juduli tanda pentung kok, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi akan berbeda halnya kalau geguritannya itu untuk lomba, yang mana ada ketentuannya, begini begitu, ya. Kemudian mau dikirim ke majalah, ada ketentuan selera redaktur, ada ketentuan ini itu, ya. Harus berbahasa dialek mana itu baru gitu. Tapi kalau kita sekadar mencipta gitu, judul itu bebas-bebas mawon, bebas mawon. Misalnya saya pernah saya pernah nulis berita, aku nggak punya ide, tak juduli Malioboro 2016. Mau aku bikinnya di Malioboro 2016. Nah, ngopo tak judul itu ay. Nah, itu dikirim di muat di Joyoboyo masalah di Surabaya. Gak ada masalah. Pun kalau nggak dikirim pun nggak akan saya ubah judulnya. Tetap Malioboro 2016. Malioboro 2016. Kadang ada lagi Bandung 2019 karena saya berkunjung ke Bandung 2017. Ya senang-senang saya kalau bikin judul gitu. Jadi kalau panjenengan nanti menulis berita di judulnya apapun silahkan gitu ya. Misalnya kok menemukan idenya di pasar Kliwon, ya tulis sebagai Kliwon, Kliwon 2024. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Atau mungkin pasar Kliwon gitu. Enggak ada masalah. Nah, kemudian elemen yang kedua adalah baris dan bait. Ini ya sama dengan puisi. Pokoknya kalau jenengan itu, ini nyebutnya jenengan ya, teman-teman yang bekerja, kalau jenengan itu artinya Anda. Kalau jenengan itu uh, melihat puisi gitu ya, kan ada baris dan bait. Ya sebetulnya sama, di dalam geguritan sama. Hanya kalau istilahnya baris itu gotro, gatra, kalau bait itu podo, pada. Nah, di situ juga ada yang namanya persajakan ya. Persajakan misalnya di gunung ada yang terhuyung-huyung, gitu kan. Jadi dalam geguritan sama misalnya ya leloro kang tansah tininggal lan kaambal al gitu.
sama, sama. Ilmunya sama. Cuma memang mediumnya adalah bahasa Jawa, gitu. Bahasa Jawa, bahasa Jawa. Dan bahasa Jawa itu banyak nih, teman-teman. Ada yang dari dialek Surabaya, dialek Banyumas, dialek Semarang, ya, dialek Salatiga, dialek Kebumen, dialek Tegal. Masing-masing itu mempunyai ciri khas sendiri. Tapi kalau kita tanya ke orang luar negeri, jelas yang mereka ketahui adalah bahasa Jawa dalam tanda kutip baku. Dalam hal ini adalah bahasa Yogyakarta. Tetapi kalau kita melihat faktanya, ya kalau di Jawa itu dialeknya macam-macam, macam-macam. Apalagi kalau masalahnya udah sampai bunyi. Kalau di Banyumas mau nih sikil, tapi kalau jenengan Semarang mau sikil, kayak bunyi sikil. Jadi variasinya seperti itu, ya. Terus kalau di bunyi lagi, misalnya kalau di Banyumas tekuk, kalau di ya Semarang ya tekuk gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kalau di misalnya kalau di Yogyakarta Solo ngomong Madang ya agak kasar. Karena ini biasa, ada bencot kok. Tapi kalau di Jogja ya agak mungkin sifatnya agak kasar. Misalkan mamrung, mangandrung. Jadi bahasa Jawa itu berkaitan dengan rasa, nih, teman-teman. Oke, slide berikutnya. Nah, ini soal judul lagi ya, judul lagi. Nah, nanti kalau panjenengan membuat suatu keguritan, nggih, itu judulnya boleh dikasih di awal, boleh di akhir. Nah, kalau di awal, nggih, kalau sebelum menulis keguritan, kelebihannya yo, oh berarti ke isinya ini ono patokane, ada patokannya, ada patokan, gitu. Ada yang diacu. Oh, judulnya Malioboro 2016. Isinya adalah Malioboro di tahun 2000. Nah, tapi kalau biasanya gini, kalau dikasih judul di awal, isinya itu kadang bingung. Aduh, ini sesuai judul nggak ya? Ini melenceng nggak ya? Nah, itu biasanya kekurangannya. Nah, bisa juga setelah menulis isi keguritan ya. Jadi ini enak yo. Oh, isinya ini, judul ini. Enak. Tapi ya kekurangannya adalah yaitu tadi. Kadang mikir, ini pas suruh ya judulnya ya dengan isinya ya. Kadang dia mikir gitu. Kalau saya nggak, kalau saya sih nggak urusan. Kalau saya disang sekarang loh saya nggak urusan. Karena di tahun-tahun awal menuju ya kadang mikir, ini tak judul ini pas nggak ya dengan isinya ya. Ini nanti pembaca mudah nggak ya. Dulu saya seperti itu. Cuma ya kita merdeka ya, kita merdeka dalam pemberitaan, kita merdeka, merdeka. Nah, nanti pun ketika panjenengan nanti membuat pemberitaan temanya kemerdekaan itu bukan hanya kemerdekaan dalam merebut merebut kemerdekaan Indonesia, ya banyak hal merebut kemerdekaan. Anda hari ini menyenangkan diri sendiri dari rutinitas pekerjaan, ya misalnya mampir ke warung kopi atau mungkin coffee shop, ya itu suatu kemerdekaan. Suatu kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu bisa dimaknai macam-macam, bukan hanya perang kemerdekaan gitu, ya macam-macam ya. Nah, kemudian baris ya atau gotro. Nah, baris di dalam guguritan itu ya sesuka Anda gitu ya, sesuka Anda. Anda sukanya satu guguritan itu apa? Dalam satu bait itu isinya 10 baris, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wong kadang saya itu kadang gini, kalau saya nyunting itu gini, satu baris itu, satu bait itu ada itu 5 baris. Nah, aku rasa seneng. Bait pertama tak jadi ini dua, bait kedua tak jadi ini 3 baris, telung baris. Nggak apa-apa, itu bebas-bebas saja. Jadi jumlah baris di dalam
geguritan itu bebas-bebas mawon. Bait ya, kalau mati tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini tadi yang namanya persajikan Purwokanti ya, itu sudah pasti ada di dalam geguritan seperti halnya persajikan di dalam puisi. Nah, persajakan pada umumnya dilakukan saat penyuntingan ya. Jadi, nah, misalnya panjenengan menulis geguritan, ya nggak usah terlalu dipikirkan bahwa ini nanti bunyinya sama nggak ya. Nanti kalau ya seperti saya sering ngomong, kalau panjenengan mikir mikir bunyinya ya, sama atau tidak, nanti malah fokusnya pada penyuntingannya, bukan menciptanya. Artinya begini, mencipta dan menyunting adalah pekerjaan yang sungguh berbeda. Ya. Mencipta adalah memindahkan isi benak, isi pikiran ke dalam suatu karya. Dalam hal ini teks guritan ya. Jadi panjenengan memindahkan isi batin, perasaan panjenengan ke dalam sebuah teks. Ya. Itu harus dituntaskan dulu, tuntas. Dan jenengan jangan mikir ini ada ini udah panjang berapa, ini ada purwakantinya apa enggak. Itu nggak usah dipikir. Yang penting perasaan panjenengan itu tuntas sudah menjadi sebuah teks. Itu kalau sudah tuntas semua ya, sudah tuntas semua, baru kemudian dilakukan suatu penyuntingan. Penyuntingan ini kalau panjenengan itu belajar bahasa Jawa, misalnya berkenaan dengan sintaksis, semiotika, ya, atau mungkin yang gampang-gampangnya adalah persamaan bunyi, itu makin makin membantu. Karena saya itu adalah orang yang pernah mempelajari ilmu bahasa. Dari sekolah saya itu di bahasa Jawa, ya baik S1 maupun S2, ya saya akan menggunakan ilmu iya, pengalaman iya. Jadi tingkat kemahiran dalam menyunting itu ditentukan satu oleh pengalaman ya. Nah sekolah ini nomor dua, jangan dibalik. Kita harus sekolah S3 dulu untuk mencipta geguritan yang luar biasa. Oh tidak seperti itu. Sekolah itu membantu pengalaman ada. Karena gini, karena yang namanya seni itu ya hanya seperbagian di dalam sekolah, di dalam perkuliahan. Ya. Misalnya saya sekolah di pendidikan bahasa Jawa. Ilmu mengenai seni, sastra itu hanya seperbagian ya. Paling banyak ya tentang caranya mengajar, mendidik. Saja masih ada pelajaran bahasa Indonesia, statistika. Jadi banyak-banyaknya kita mendapatkan ilmu berkuritan atau mungkin pengetahuan berkuritan itu dari pengalaman. Baik menulis sendiri maupun ya mengikuti kelas penulisan, mengikuti sanggar sastra, ya atau mungkin melihat berbagai video di YouTube. Jadi, nah, persajakan itu sifatnya mana suka ya nanti di bahan obrol berikutnya ada apa detailnya lagi. Kalau di sini ya gembiro kang tininggal al ya kalayan leloro kang tansah kaam al. Ini biasanya saya pakai ini sering banget kalau contoh supaya memudahkan al ketemu al bersama ini ya itu tadi di gunung ada yang terhuyung-huyung ung itu yang namanya persaja. Jadi kalau panjenengan itu ditanya bahasa Jawanya persajakan apa? Purwokanti. Ini Purwokanti sebetulnya kalau eh, ilmunya kita bahas lagi ada Purwokantinya itu jenisnya banyak, tetapi itu nanti malah jadi pelajaran bahasa Jawa gitu ya. Jadi hanya sekadar pengetahuan dasar mawon, gitu. Pengetahuan dasar mawon mengenai persamaan. Nah ini kan berkenaan dengan hari ini ya pada intinya menulis figuritan adalah medaroso.
menyampaikan perasaan, ya. Sifatnya mardiko, sangat merdeka, ya. Jadi menyampaikan perasaan, ya teman-teman. Jadi misalnya kok masih ada yang merasa nggak punya ide, nggak punya wangsit, nggak punya wahyu, galilah perasaan Anda sendiri. Anda teringat siapa, merasa sedih, merasa galau, tulis jadi karya. Bandingkan Anda 5 menit, ya 5 menit ditemani musik yang syahdu, ngopi, atau jadi karya, ya ini karya lumayan. Ora-orane sesuk nek dikumpulne iso dadi buku. Ya, jadi buku nanti bisa diterbitkan melalui SIP publishing. Nah, jadi nek panjenengan sedang santai-santai berkarya, gawe geguritan. Geguritan itu yo diece sebagai karya yang paling mudah. Ya nggak apa-apa. Geguritan memang secara teknis paling mudah. Buat dicipta itu paling dengan sambil nonton bola, gawe geguritan. Tama Arhan tentang Arhan ditulis juga po. Oh, oh, banyak. Itu yang artinya merdeka loh ya. Jenengan mau mengomentari politik bisa. Walaupun dia, ya, kalau saya pribadi kurang suka dengan guritan yang menyinggung pemerintah. Kritik saya kurang suka memang. Kurang suka. Karena ya tugas keguritan ya itu tadi membebaskan apa manusianya, membebaskan manusia untuk merdeka. Jadi kalau memang ya tapi memang ada sih, memang ada genre puisi kritik, guritan kritik ada. Bagus, memang bagus. Cuma mungkin selera aja ya, selera aja ya, selera. Kalau saya seleranya bukan itu. Kalau saya menganut eh nah, disebut apa ya, mazhab mungkin ya, mazhab itu menganut mazhab Sapardi Djoko Damono. Guritan itu adalah menciptakan bahasa, bahasa dalam tanda kutip ya. Misalnya gini, ketika saya eh, melihat halaman yang sepi itu Pak saya bukan bapak saya itu halaman yang sepi, halaman yang ini gitu ya, dan saat itu hujan, saya bisa aja menulis sebagai latare sepi udane deres, ya udane deres mungkin bisa seperti itu, latare sepi udane deres. Tapi saya enggak, saya itu menulisnya gini, apa, lan sepi bali maneh, terus lan sepi bali maneh, terus apa ya, lan asrep hawa dingin itu telah sirna di dalam lurusnya garis hujan, sepi bali ing teras lan asrep musno ing lurusing garis hujan, sepi kembali ke teras dan dingin telah lenyap di dalam lurusnya garis hujan. Itu sebetulnya saya hanya mau mengatakan ini saat ini di teras ini sepi dan sedang hujan gitu. Tapi gaya bahasa saya seperti itu. Nah, itu yang dinamakan menciptakan, mengungkapkan sesuatu dengan cara yang segar gitu. Saya penganut mazhabnya Sapardi. Kalau dengan buka-buka YouTube itu bisa melihat videonya almarhum Sapardi yang di uh, di apa ya, di recording oleh Yayasan Lontar. Itu kalau masih ada. Saya juga cari fullnya belum dapat. Tapi kalau di YouTube biasanya penggalan. Dulu pernah mau minta teman saya yang dari Semarang, tapi ternyata laptopnya katanya hapus semua filenya, ya sudah. Nggak, saya belum pernah punya yang full juga. Tapi saya itu memang suka caranya Suwardi dalam menciptakannya. Tapi kembali lagi, ini merdeka ya. Saya hanya bercerita mengenai pandangan-pandangan saya yang mungkin bisa sebagai pemantik.
Oke, Sugeng gitu lah. Oke. Kita beralih ke screen berikutnya. Nah, ini yang biasanya saya bagikan. Master tulis 2021 pernah dipakai. 2021. Oke. Oke, ini nggak usah, ini nggak usah. Nah, jadi nah, kalau di dalam sejarahnya ya, itu sastra Jawa itu mengalami beberapa zaman ya. Kalau mungkin di zaman puisi Jawa kuno namanya adalah Kakawin. Kemudian di zaman abad 15 itu namanya Kidung. Dan di abad 19 17 ke sini itu kalau aku nggak salah 17 ya, mulai 17 itu sampai abad 19 itu adalah Mojopat. Tolong diluruskan ya kalau ada keluar dari informasi ini. Tapi tadi ya Kakawin, Kidung, Mojopat, kemudian Tugukan. Semuanya adalah metrum puisi. Semuanya adalah puisi, dianggap sebagai puisi. Nah, Geguritan ya, setelah ini tapi saya nyatakan ya sebagai puisi yang bebas. Puisi yang bebas. Marco sama dengan tema hari ini. Oke ya, sebentar. Ini tak tahu video dulu ya. Sumurnya kering, saya minum dulu. Saya minum dulu. Sumurnya kering. Oke, maaf. Setelah kalau semangat ngomong ini gampang garing. Nah, ini nggih. Tadi saya berbicara mengenai yang namanya persajakan. Haruskah ada? Nggak ada, nggak apa-apa. Nggak ada, nggak apa-apa. Tapi lebih akan lebih indah kalau ada. Jadi sifatnya opsional. Makanya saya sebut tadi keguritan itu bebas, merdeka, ya merdeka. Pokoknya jangan jangan memikirkan pusingnya, tapi memikirkan yang mudahnya saja. Dulu ada yang pernah tanya gini di kelas keberapa ya, Mas, saya itu kok kalau mau mengirim keguritan ke majalah kurang pede, Mas. Ya kadang kepingin banget, tapi malah jadinya saya agak apa ya, agak jadi mikir gitu. Saran saya itu tadi, kalau carilah carilah tujuan yang menyenangkan. Kalau sampai dikirim ke majalah membuat seperti, maka itu tadi buat cari aja. Nanti kalau sudah bikin buku aja, buat senang-senang aja, buat senang-senang aja. Ya itu bikin buku keguritan pun ya sebetulnya ya senang-senang baik gitu ya, senang-senang baik. Punya karya pas, bagi soal ngisi keguritan di buku atau gue ya, itu ini keguritan. Nah, buat senang-senang aja. Mas tahu menang menang penghargaan rumah sekalian. Ora tahu, iya aku seneng tahu. Walaupun mungkin nggak pernah masuk di dalam penghargaan gitu. Ya, saya tetap mencintai karya. Beberapa malah masih hafal, kalau perlu dibikin di tahun 2000. Ya kayak tadi misalnya Seni Balingkaras anak Serbusno ing Lurusing tahun 2000 apa ya 2012 12 tahun lalu saya masih hafal. Saya masih hafal. Kalau yang sekarang jarang hafal malah. Kalau yang di tahun-tahun sekarang jarang hafal. Mungkin ya karena kesibukan. Kalau dulu kan 2012 zaman isi mahasiswa, zaman isi idealis, jadi kuritannya ini hafal. Kemudian, aspek bunyi lagi ya. Aspek bunyi ini nggak harus di akhir kata. Jadi misalnya Mas, apakah tadi contohnya jenengan itu kan tadi di akhir
garis bawah ya Mas, apakah harus seperti itu? Oh, boten nggih. Jadi misalnya gini, aku wis babar, bar wigatine kabar ar nggih. Wigatine kabar nanging ya, ning kabar nanging sira meneng wong pamer antang meneng aku ang. Nah, ini eh, suatu teknik ya. Halo, Mas Jeffrey. Mohon maaf Oke, suaranya putus-putus, Mas. oke, putus-putus. Terima kasih. Putus, Mbak. Ini dari sini udah jelas, Mbak. Udah Coba. jelas. Udah masih putus-putus nggak? Nah, ini udah jelas yang ini. Oke, ya. Risiko risiko di gunung gini, Mbak. Kadang sinyalnya itu Silakan, putus-putus. Mas. Eh, ya. Nah, jadi itu nggih. Eh, yang namanya Purwakanti itu bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini. Neng istilahnya rasa tak sebut istilah apa, Purwakanti apa, nak nggak jadi pelajaran basa Jawa. Tuh, itu situasi. Ya, jadi ini bisa boleh ya. Ini bar ketemu bar ini, babar ketemu kabar ya. Menang ketemu abang. Nah, ini hanya contoh ya, contoh supaya nggak ngarani bahwasannya yang namanya persajakan itu harus di akhir baris. Tengah dan belakang boleh, belakang dan depan boleh ya. Jadi bebas mawon. Soalnya persamaan bunyi, teman. Jadi sebagaimana gaung ketemu ung. Eh, sampai sini dulu aja. Nek kakean malah. Nanti dibagikan ini kok. Jadi tenang mawon garis simpulnya ini. Cuma kalau saya sampaikan, untuk mempermudah pemahaman, kok nggak kakean materi malah tidak fokus. Nah, pentingnya terampil menyunting karya. Itu tadi ya, menyunting karya ini adalah pekerjaan teknis. Ya, pekerjaan teknis. Artinya tidak dikerjakan. Ada baiknya tidak dikerjakan saat mencipta. Tuh, unstable. Oke, kalau putus-putus saya dikabari ya. Kali ini ada peringatan koneksi kurang. Oke. Nah, mencunting keguritan ini merupakan pekerjaan teknis, jadi dikerjakan setelah menyunting karya yang wis rampung, lagi disunting, kan lagi nulis sisan menyunting itu pekerjaan. Jadi bukan kemudian yang diterapkan adalah sekali dayung 30 terlampaui gitu ya, bukan gitu. Dalam ilmu mencipta dan menyunting ini adalah mencipta dulu baru menyunting. Saya kira sampai di sini ya. Nah, saya tak stop share ya, dan langsung melihat beberapa coretan-coretan. Waduh, jadi seperti orek-orekan saya gitu. Kita keluarkan orek-orekan saya mengenai keguritan. Nah, saya naik boten sesuai selera panjenengan gitu. Karena ya ini merupakan keguritan yang mungkin ya senang saya. Nah, biasanya saya itu kasih folder itu folder per tahun. Jadi oh tahun ini berapa keguritan ya saya di tahun. Nah, ini Sanggroho, Sanggraha, gitu ya, Sanggraha. Saya tak bagikan dulu.
share dulu, share. Ini nanti tak cerita nih, kan nih mencipta. Nah, ini namanya Sanggraha. Sanggraha ya, wong Banyumas. Tapi nek wong Jawa, Semarang, Solo ya Sagro itu Sanggraha. Nah, jadi itu dulu ini ya, saya tadi kan bilang, nek judul itu bebas. Tadinya itu mau tahu judul itu Sanggraha. Judul waktu Halo, Mas, halo suaranya hilang. hilang lagi. Ya Iya, Allah, ini Masya Allah. Sorry, sorry. Ini masih tidak terdengar, Mbak. udah lumayan daripada sebelumnya tadi. Oke. Cek, kami. Oke, apakah sudah terdengar, Mbak Jelas, Mas. Ian? Oke. Ya. Oke, itu Sanggroho. Nah, jadi kalau dulu itu awal-awalnya gitu ya. Ini judulnya tadinya tak niati pesanggerahan. Tapi karena Sanggroho itu, pesanggerahan itu kok kurang nyetil gitu ya, kurang stylish gitu. Wah, jadi ini Sanggroho. Tapi nek wong, jadi nek ada orang tanya itu Mas Sanggro itu artinya apa? Ya itu tadi Sanggraha tak gawe Sanggraha gitu. Jadi ya senang-senang saya gitu ya. Jadi boleh ditiru, cara tersebut boleh ditiru ya, boleh. Cari pasar sedang di pasar Kliwon, kemudian kok judulnya Iwon gitu. Karena bikin orang penasaran, Iwon ini apa toh? Kliwon kok gua karo elek kok jadi Iwon gitu. Boleh, boleh saja. Nah, ini waktu saya bikin waktu lewat di suatu tempat di Banyumas, ya. Banyumas. Ini kalau saya ditanya, Mas, hubungannya judulnya karo ini ki apa? Gak ada. Sak senang-senang saya, sak senang-senang saya menjuduli. Gak ada. Tapi kalau mau ditanya, ditanya apa ya, mendetail, ya bisa tak jawab. Walaupun mungkin jawabannya rodok ngarang, gitu. Sedikit mengarang, sedikit mengarang. Ya pasti ada hubungannya, tapi saya sendiri nggak terlalu paham. Dan kadang-kadang ya, kayak almarhum Jokpin itu ditanya, jawabannya akan selalu berubah-ubah. Panjenengan tanya hari ini, dari besok mungkin jawabannya bisa berubah. Ya itulah yang uniknya yang namanya keguritan, ya, apa puisi. Nah, terus saya tadi bilang, jumlah barisnya itu berapa Mas baiknya? Dua ya boleh, tiga ya boleh, empat ya boleh, ya. Mas harus dikasih titik enggak kayak kalimat, enggak juga enggak apa-apa. Saya termasuk orang yang jarang memberi titik di dalam puisi. Tapi ada kegurutan saya yang tak kasih titik. Saya tak stopin, tak caranya aku ngapusi, tak share ke sisan. Dung 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 dung. Nah, bukan ini. Atau mungkin sudah saya suntik bisa jadi. Tapi ada yang memang saya kasih titik maksudnya, sorry. Kita insomnia. Oke, ketemu. Oh, udah tak ini, tapi
dulu itu ada yang memang saya kasih titik ya. Tapi pada intinya begini gitu, teman-teman, mau dikasih tanda baca apapun silahkan. Mau dikasih tanda baca apapun silahkan. Nah, mau nggak dikasih juga nggak masalah. Sekarang tak tontonin lagi mengenai panjang baris dan bait ya. Tak share screen mana ya? Tak share screen mana ya? Boleh tak share. Nah, contoh ya, contoh lagi. Ini namanya tahun panjang kepan. Yo, ini di sini ada yang satu baitnya dua baris, ada yang satu bait satu baris saja ada. Bahkan panjangnya ini bermacam-macam nih. Panjenengan bisa melihatnya ada yang pendek sekali. Di buku itu satu baris. Ini tahun 2013, saya ciptakan 2013. 11 tahun lalu. Nah, kemudian kita kembali ke judul lagi. Tahun panjang kepan itu yuk sebetulnya perasaan saya aja di tahun itu. Ya. Tahun itu saya merasa saya sudah mau lulus kuliah gitu ya. Kemudian merasa sudah lengkap mau mau ujian gitu ya. Sudah lengkap mau wisuda gitu. Jadi cakep gitu ya. Cakep itu kan lengkap ya. Jadi tahun pelengkapan. Saya nyebutnya tahun pelengkapan. Lah apakah ada kaitannya dengan isinya? Ya, saya harus mikir lagi kalau ini. Saya harus mikir lagi kaitannya. Pokoknya judul itu kadang tak senangi saya dan itu bisa ditiru oleh panjenengan yang kadang bingung menulis judul ya. Itu bisa. Atau mungkin yang paling gampang yo cak metu-metu nih swasana atiku. Boleh, boleh, boleh mawon. Boleh, boleh mawon. Ini keguguran saya. Kalau di awal-awal menulis ya masih agak panjang. Kalau di sekarang cenderung pendek, ya cenderung pendek, cenderung pendek. Nah, ini yang di tahun 2022, 2023. Coba saya buka dulu. Oke, nah, oke, tak share dulu lagi. Ini yang share yang sebelum kita diskusi ya. Ini share yang pungkasan ya. Jadi panjenengan setelah ini bertanya ya. Tanyanya biasanya diperbolehkan via apa? Via chat boleh biasanya. Monggo enggak mau takon sebelum sambil menyimak yang terakhir ini. Oke. Nah, jadi gini ya teman-teman sekalian, nggih. Saya tak gedein. Kalau di dalam tradisi kepenulisan Jawa, kepengarang Jawa, itu memang penulisnya itu kadang-kala memakai nama pena gitu ya. Nah, ini nama pena yang namanya Betara Kawi ini dipakai oleh saya dari tahun 2010 hingga tahun 2015 kayaknya. Saya lupa, lama banget soalnya. Itu karena ya saya mengikuti tradisi aja. Terus kemudian menjelang ya mungkin perubahan suasana hati, pengalaman dan sebagainya, saya mulai menggunakan nama sendiri aja, Prianto. Nah, misalnya kalau di sini mungkin Mbak Dian, nah, mungkin misalnya ya Mbak Dian Wicaksana, ya, misalnya lu, ya, misalnya ya. Nah, orang dari Cahya Kinanti, kan, Cahya Kinanti, Cakep siapa tuh, wajib Mas. beli Dian Ayu, nggih. Ayu. Jadi kadang gitu. Kalau di dalam tradisi penulisan Jawa itu pakai nama pena. Nah, ini di tahun 2023 ya, saya pakai nama pena lagi, gabut. Ngono wae. Anggap saja saya sudah gabut. Jadi bosen aku ditulis Jeffrey atau balik mana lah. Aku kita kami. Dan dulu malah orang-orang itu karena berteman dengan saya di Facebook ya. Dulu.
Kalau ketemu di acara-acara kayak seminar ya, atau mungkin di kongres, Mas Betoro Kawi gitu. Malah lebih hafal itu. Malah lebih hafal nama penanya gitu. Dibandingkan nama saya sendiri. Mungkin tapi mungkin dulu ya, nek sekarang udah sering pakai nama asli ya. Oh Mas Jeffrey, hafal. Nah ini udah mulai agak abstrak gitu ya isinya ya, mulai agak abstrak dan lebih sak senengku dewi, merdeka, sak senengku dewi. Pokoknya pokoknya geguritan merdeka dan mati ya, sak senengku. Nah, saya ngarang itu sak karepmu nulis apa. Jadi itu tadi nggih. Yang pertama mungkin ya yang perlu saya tegaskan lagi mencipta itu dan menyunting berbeda ya. Kita kita kalau dalam ke kekaryaan itu dalam mencipta itu enggak sebetulnya ya sangat sulit gitu ya mencipta sambil menyunting karena menyunting itu pekerjaannya sebetulnya nggak pernah selesai gitu ya. Misalnya saya buka Ananda Napaksi ini nanti kalau tangan saya gatel itu tak sunting meneh, tak sunting lagi dan itu dari tahun ke tahun akan berbeda gitu. Bahkan keguritan yang di tahun 2013 tadi kayak Sangroho itu kadang-kadang tak wah iki api dinai titik dua, wah iki titik dua ini hilang wah ini kok bunyinya nggak enak dibaca itu masih seperti itu. Pekerjaan menyunting itu adalah pekerjaan seumur hidup ya. Menciptanya sekali, penyuntingnya seumur hidup gitu ya. Itu yang namanya berkesenian ya. Ya ini bahan obrolan kita nggih. Nah ini enggak saya nengok pasti saat jam tak kewengen ngantuk ya besok masih kerja mumpung isi seger ya tak akhiri dulu nggih. Monggo panjenengan boleh berdiskusi. Eh, boleh berdiskusi, boleh bertanya, kok boleh bertanya, nggih. Boleh bertanya dan kita berdiskusi. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Dian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun materi ini pun Mas Jeffrey yang luar Oke, biasa. sama. Kita tadi sudah belajar ya sekilas tentang keguritan, kemudian tadi apa namanya step by stepnya, aturannya seperti apa, sampai contohnya nih yang tadi hasil karya Mas apa tadi Betoro Kawi, Kawi apa Mas? Iya, Betara Iya betul. Kawi. Oh Betara Kawi ya betul. Iya, tulisannya. Oke, sambil saya membaca kolom chat, teman-teman boleh yang ingin berdiskusi, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab, bisa langsung raise hand dengan tombol ya, raise hand. Nanti supaya bisa kita berdiskusi langsung bersama Mas Jeffrey sambil mengajukan pertanyaan, silakan. Yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung raise hand. Ini sambil di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Tadi mungkin sebagian sudah terjawab ya Mas ya. Yang apakah untuk membuat keguritan harus berbait-bait atau boleh satu bait walau misalnya 16 baris? Hmm, boleh, boleh, Boleh ya Mas? boleh. Wah, ini langsung jawab, Mbak. Apa Ya, nanti? langsung dijawab aja Mas, Oh, silakan. oke, Sambil siap. menunggu yang resen ya. Oke, jadi kalau sambil saya minum ya. Monggo, monggo. Nah, jadi kalau di dalam kita mencipta keguritan panjang baitnya berapa dipersilahkan. Misalnya kok saya nggak pandai bikin bait, nggak bahkan bikin baris, bikin satu bait isinya 40 baris boleh, boleh, boleh mawon. Kecuali itu panjenengan ikut lomba, kemudian ada ketentuan, misalnya panjang satu bait minimal 15, ya, maksimal 20. Berarti harus menyesuaikan itu. Tapi kalau nggak ada ketentuan, dalam hal ini adalah untuk mencipta saja bebas panjangnya seberapa. Terus eh baitnya mau berapa jumlahnya bebas, bebas, bebas. Bon. Oke. Ini ada dari RR Syarifah ketentuannya
Nah, nggih mardika mawon nggih. Guritanya merdeka mawon seperti judulnya nggih. Seperti judulnya, seperti temanya bebas. Panjangnya mau berapa? Temanya 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 kemerdekaan ya, tapi bukan berarti perjuangan poro pahlawanku. Enggak gitu, bebas mawon ya. Misalnya Anda mungkin terinspirasi dari ibu Anda, gitu ya. Ibu adalah orang yang telah memerdekakanku. Dari apa? Gitu. Atau mungkin guru, ya guru. Guru adalah yang memerdekakan kita dari ketidaktahuan menjadi tahu, gitu ya. Tahu dan tempe. Itu bebas loh ya, bebas. Monggo, kalau ada pitakenan sanesipun. Oke, nggih, matur nuwun Mas Jeffrey. Jadi nanti kalau untuk syarat kepenulisannya mungkin nanti akan di-share di grup ya. Kalau untuk Eh, syarat pembuatan geguritannya bebas. Lalu pertanyaan berikutnya nih dari Mbak Megayanti, Mas Jeffrey. Bisakah geguritan dengan bahasa Jawa ngapak? Jadi eh, bahasa Jawa ngapak ya nggak pakai oo ya. oh ya, betul. Langsung dijawab ya Mbak. Monggo Oke, Mas. terima kasih pertanyaannya. Jadi bolehkah geguritan itu memakai bahasa ngapak boleh? Karena itu tadi bahasa Jawa itu banyak sekali ya variannya ya. Ada varian Jawa Tegal, ada varian Jawa Banyumas, varian Jawa Banyuwangi gitu ya. Kemudian Jawa Surabaya banyak sekali. Bahkan kalau variannya itu kita kita apa ya detailkan lagi di Baturaden saja orang di desa Pamijen, desa saya itu Pamijen, itu bahasa Jawanya berbeda dengan mereka yang tinggal di Karangtengah. Variasinya berbeda. Tiap kecamatan, tiap desa aja variasinya kadang berbeda gitu. Jadi mau pakai bahasa apapun dipersilahkan, gitu. Persilahkan. Kecuali ya itu tadi untuk lomba dengan ketentuan seperti ini. Kalau nanti misalnya untuk ini panjenengan mau membuat dalam bahasa apa? Boleh, boleh mawon. Saya nggak menilai jenengan memakai bahasa apa. Karena yang saya nilai itu biasanya ya itu tadi originalitas, terus penciptaan bahasa baru, ungkapan baru, ungkapan baru, ya, ungkapan baru. Biasanya patokannya itu, ya, intinya itu dan ya kayak saya cerita tadi, kalau keguritan kritik saya kurang suka, ya, keguritan jiwanya kritik, karena kritik itu ya tugasnya di artikel gitu ya, di opini, di opini. Nah, ya semoga Mbak Dian. Nggih, matur nuwun jawabanipun Mas Jeffrey. Jadi olih yang nganggo bahasa ngapak. Oli, oli banget, mangga. Oke, pertanyaan selanjutnya ada yang sudah resen. Mari kita diskusi. Mbak Lavender ini Mbak Thomas nih, Lavender. Puisi, puisi lavender. Hmm, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak ya, Kak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi awal agak Pripun? putus-putus, Mbak. Ya, agak putus-putus. Ke mute lagi ya, sebentar. Nah, monggo. Untuk Mbak Ya, Lavender. tanya ya, saya Lavender. saya Ikrimah. Ya, nama aslinya Ikrimah Malia, tapi seringnya menggunakan nama pena. Saya Ya, dari Wonosobo, yang terkenal, yang Kiati, atau terkenal dengan ya, negeri atas awan. ya, DK. Dengan situlah. Hampir kalau jalan-jalan ke situ. Ya, pertanyaan Ya, pertama, dalam geguritan itu kan tidak jauh beda dengan puisi ya Pak. Lalu nggih, kalau leres. dalam puisi itu kan alang diksi. Lalu apakah dalam guritan juga
alangkah baiknya diksi juga. Dan apabila harus ada diksi yang seperti apa, apakah diksi khusus dalam bahasa Jawa, ada diksi khusus gitu atau tidak, apa boleh menyerat diksi yang biasa ditulis dalam puisi Oh, diserat ke bahasanya. situ. Boleh buat Oh, angsal buat contoh nyatanya, contoh ini. realnya gimana, Mbak? Contoh Yang realnya. kedua, ya kalau realnya sih saya belum pernah membuat guritan, tapi Oh, biasanya nggih. itu kan kalau di puisi kan ada diksi, dan diksinya itu kan sebagian dari bahasa Sanskerta yang Oh agak iya, Jawa gitu juga. oke. Bolehkah di guritan? Oh ya, oke, siap. Nah, Yang terus. kedua, mengatakan bahwasannya dalam menulis guritan itu bahasanya kayak kayak atau apa kayak, lalu apakah ada kayak tanda baca misalnya ada yang Oh, gimana ya, ya. kalau Wonosobo itu kan uh ngaten. Nah, itu apa ada tanda khususnya gitu untuk membedakan apa ya, kayak vokalnya apa ya, belakang itu vokal belakangnya atau gimana itulah, bunyi akhirnya kan berbeda, ada yang Hmm, sega, ada yang sego, kayak gitu. hmm. Ada Dekat. cara membedakan. Ah. Ini yang terakhir agak putus-putus ini, Mbak. Saya kurang memahami pertanyaan yang kedua ini. Boleh diulangi, Mbak? Yang Mungkin saya maksudnya di tulis ah. di Oh ya, di chat aja yang kedua nggak apa-apa. Yang pertama saya sudah mudeng. Nggih. Ya. Oke. Yang kedua ditulis saja di kolom chat nggak apa-apa ya. Soalnya nun sewu putus-putus gitu. Nggak, saya takutnya salah menjawab ya karena keliru pemahaman gitu. Boleh ditulis saja nggih. Mbak iki ke sinyal, Mbak. Sinyalnya kana. Sinyale karena bener. Saya lama nggak dengar orang Wonosobo ngomong ini. Dulu waktu kuliah ada teman saya dari Garut. Biasanya nggak apa. Kemudian langsung dijawab atau tidak. Ini Nah, oke. unstable Iya, internet tadi saya. sempat putus-putus Oke. Mas Jeffrey. Nah, oke, Nah, silakan Mas. Pertanyaan pertama bisa langsung dijawab. oke, oke, ya suaranya agak jauh, agak dekat nih, agak mendung di sini soalnya. Oke, mudah-mudahan sudah jelas nih, sudah jelas. Oke. Jadi ingatkan, yang pertama adalah apakah di dalam keguritan itu ada diksi-diksi khusus? Ya pasti ada, pastinya ada. Apalagi kalau Jawa itu kan ada yang namanya istilah bahasa kawi. Bahasa kawi itu adalah bahasanya para pujangga, gitu ya. Misalnya kalau duwe, duwe itu kalau di dalam bahasa kawinya adalah darbe. Nah, darbe tresno, duwe tresno, gitu ya. Darbe seliramu, memiliki dirimu, gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Dan apakah boleh dipakai? Boleh-boleh mawon. Boleh-boleh mawon. Tetapi tantangan kita di dalam keguritan gitu ya. Tantangan kita di dalam keguritan itu adalah menciptakan eh, puisi dengan bahasa sehari-hari yang enak, gitu ya, yang enak. Tantangan keguritan hari ini adalah seperti itu. Ya, dan itu cukup sulit, ya, cukup sulit. Ya, Denny Caknan dan Guyon Waton saja harus menambahkan bahasa Indonesia kok di dalam lirik-liriknya kok. Yen akhire wirang ben wirang tenang. Kalau lihat lirik-liriknya Denny Caknan kan dia untuk mencapai persajakan aja dia harus menambahkan bahasa Indonesia kan. Jadi tantangan kita di hari ini adalah menciptakan bahasa sehari-hari dengan menjadi sesuatu yang enak. Ya, itu gak mudah, gak mudah. Didi Kempot itu termasuk orang yang dalam lirik penulisan lirik lagu ya. Itu Didi Kempot termasuk yang setia terhadap bahasa Jawa.
Saya senang-senang aja nek ngrungokne Deni Canan, ngrungokne Guyon Waton, Darboy, terus Mas Du, senang saya. Nah itu tadi bahasa mereka itu ya untuk mencapai itu kadang harus menambahkan dengan bahasa lain, kadang malah dengan bahasa Indonesia. I will always love you apa ya? Kalau di lagu Deni Canan ada yang seperti itu tadi. Jadi kalau misalnya mau memakai bahasa diksi yang khusus, ya boleh, boleh mah, boleh banget. Silakan, silakan. Oke. Ini tadi jawab dulu ya dari Mbak Lavender. Pum, poem. Contohnya Sige. Nah, dalam penulisannya, nggih, Mbak, biasanya ya memakai A ya. Jadi nek misalnya sega itu biasanya kalau walaupun dalam dialek Wonosobo tulisannya sega, sega. Jadi gini, Mbak Lavender, kalau tulisannya itu sega, itu oke. Jadi tulisannya sega gitu ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Jogja Solo itu dibacanya sego. Jadi kita menganut penulisan dari bahasa Jawa dialek Bako ya. A semua, A semua. Nulis Lara ya tulisannya Lara walaupun nanti kalau di cara bahasa Solo di bahasanya Loro gitu. Nah, dialek-dialek ini kan biasanya bukan pada penulisan ya, dengan penulisan, tapi kadang pada bahasa-bahasa yang khas, misalnya iyambok, gitu kan. Oh, iyata, iyato. Jadi eh, tidak panjenengan tidak perlu mengkhususkan dalam hal ini penulisan CG, CG, sega, ya. Tapi ya ditulis cara biasa mawon, cara biasa mawon. Nah, kalau misalnya dialek itu kan kadang misalnya mungkin panjenengan mau memakai kata CG, ya. Nah, silakan itu nanti di dalam naskahnya itu nanti dikasih keterangan di bawah CG, sega nasi dalam bahasa atau dialek Wono. Oh, jadi pembacanya itu tahu, oh CG itu bahasa Jawanya nasi di Wonosobo. Nah, itu juga menambah pengetahuan sing moco. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya panjenengan nanti memakai dialek Wonosobo yang benar-benar khas, silakan dikasih bintang. Terus di bawahnya dikasih catatan kaki ya yang isinya mungkin penjelas dari kata tersebut. Ya, jadi boleh misalnya kalau memakai istilah khas Wonosobo banget. Kayak misalnya kok saya pakai kata nyelekamin gitu ya. Mungkin di orang Semarang nyelekamin apa sih? Nah, mungkin saya kasih bintang. Bawahnya nyelekamin gue istilah enak banget dalam bahasa Banyumasan. Tuna lereng gitu. Tuna lereng siapa? Lereng gunung apa? Nah, tuna lereng itu artinya adalah kuna sekali, kuno sekali dalam bahasa Banyumasan. Itu silakan dikasih tanda atau mungkin catatan kaki di bawah ya. Jadi saya nanti sebagai pembaca pertama tahu oh maknanya ini. OCG itu artinya ini. Jadi itu. Nah, saya langsung lanjut ya Mbak Dian. Mohon maaf bisa minta contoh. Bentar. Bahasa si Apri dulu. Ngapunten Pak, badhe anglet geburitan niku saged damel basa Surabaya nggih saged. Basa Tegal saged. Basa Semarangan saged. Solo Tigan ya saged. Boyolalen ya saged.
sak merdika-merdikane Pancasila. Mohon maaf, bisa minta contoh diksinya dalam bahasa Jawa. Diksi yang mana ini, Mbak? Yang kawi. Nah, Pak, cat aja ya. Darbe sama dengan duwe, misal sebagai contoh mawon nggih. Duwe. Terus misalnya apa ya? Sing aku sering gawe kalayan, kalayan, kalayan kilan, kalayan kilan. Terus apa ya? Saya. Aduh, malah lali ya. Sering nganggur nih, nek kon nyebutke lali. Dua dulu ya, dua dulu. Nah, contoh. Aduh, kok direct bisa. Saya kopas aja Mas, saya ini Iya, kok pas aja malah direct. all Sering, Mbak. ini Iya. everyone in meeting ya. Iya, oke. Oke, Darbe duwe, layan lan. layanan. Nah, oke, oke. Tak ucul, tak ucul langsung. Imam Santoso, Pak Imam, gitu. Kalau setiap baris satu kata apa boleh? Boleh sangat, monggo. Oke. Satu bait satu kata ya boleh kok. Nggak ada apa ya, nggak ada patokan kalau saya. Sak merdeka merdikane panjenengan. Tekan dengan tema itu. Di atas tuh ada Mas tadi atas Nah, nama Pak Pawit tadi di oke atas. Pak Pawit ya, Mbak. Siapa, Mbak? Ya tadi ya. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Sebentar. Oke, Oh, apa oke. udah terjawab belum? Nah, oke. Jadi sambil tahu baca ya, Mbak. Iya, monggo Mas. Dari Mas Yogi Prayoga, nggih Mas ngaku definisi buritan minangka wujud besi Jawa modern sing ora karet aturan tinamtu. Nanging malah tujuan kalian aturan baku seratan basa Jawi. Ketawisipun wontenipun pembakuan dialek. Nah, ini beberapa tahun lalu sudah didiskusikan dengan rekan dari UI, gitu. Rekan dari UI dan ya antara bisa dan tidak, gitu, Mas Yogi. Dan ya ini juga kalau dulu saya ngobrol sama Al Mukarrom Ahmad Tohari, yo, beliau ada rencana seperti itu. Neng nek apa ya bahasa yang baku itu tadi yo Jawa ala Solo. Tapi ya mungkin di masa depan atau mungkin di dalam waktu-waktu dekat dari ini mungkin ada eh, yang namanya mungkin proyek atau mungkin suatu upaya membuat tata bahasa Jawa dialek Banyumas, tata bahasa Jawa dialek Surabaya. Tapi itu tugasnya para ahli bahasa gandeng kula mboten patos mangertos bab menika nggih. Itu tadi ya. Jadi dulu pernah saya diskusikan dengan rekan dari UI, kebetulan beliau juga seorang ahli linguistik ya, ahli linguistik ya itu tadi agak agak bundet gitu ya, pembahasannya agak bundet. Saya pengennya ada Mas Yofi. Yang menurut rekan saya yang dari UI itu terlalu mengada-ada. Nah, tinimbang patuh ya wis tak akhiri obrolan ini. Gitu, akhiri obrolan ini. Oke, oke. Ngaten nggih Mas Yofi. Jadi, mungkin itu tugasnya ahli bahasa. Oke, Mbak dia untuk tema keburitan, maksudnya pakai diisi Jawa dulu apa sehari-hari Pak? Mana aja boleh. Karena gini Mbak, dia lupa.
jenenge gawe goreng doki oleh-oleh wae to ndok ayam ndok bebek ndok puyuh ya oleh lah bebas. Ini yang penting enak toh gitu kan. Itu gitu mawon bebas. Mau pakai bahasa sehari-hari boleh. Bahasa sehari-hari boleh. Ndok. Misalnya kok ndok telur ayam ki biasa, telur angsa ki biasa, telur kalkun goreng supaya berbeda. Ya, jadi eh, pakai bahasa sehari-hari boleh, pakai bahasa yang apa, yang namanya itu boleh. Nah, ini eh, nanti mungkin saya nyuwun ke SIP ya, daftar itunya aja, daftar nama dan daftar nama terus sama file keguritan yang seluruh namanya dihapus. Tapi udah masih ada judulnya. Jadi ketika lihat daftarnya itu nanti saya tahu, tapi saya nggak lihat daftarnya dulu ya. Saya maunya benar-benar nanti yang apa yang dinilai itu adalah keguritan yang benar-benar murni gitu ya. Saya nggak pengennya nggak melihat ini oh guguritannya si A, guguritannya si B gitu. Mau saya begitu. Jadi ya mungkin nanti ya saya nyuwun sama si Sip itu untuk dihilangkan lah. Yang untuk dinilai itu dihilangkan semua nama judulnya mau. Jadi biar fair saya menilai. Soalnya kadang-kadang yo ono konco kok guguritan kurang lebih gitu. Padahal saya sudah menilai secara fair gitu ya. Secara fair dalam arti bukan dia itu konco atau kenalan saya gitu ya. Pokoknya ya aku menilainya sebenarnya sudah fair, bukan kenalan saya. Saya menilai fair. Jadi kadang ya itu tadi yang kenalan malah tanya ke saya kok guguritan itu berapa menang nih? Berapa lebih tiga besar, berapa lebih 10 besar. Itu tadi ya sebenarnya menilai secara fair. Jadi bukan dalam arti oh mereka jago tak menang. Enggak boten. Bahkan kadang-kadang saya nggak kenal sama sekali. Saya lebih 10 besar itu kadang aku nggak kenal sama sekali. Nah, besok supaya fair, jenenge tak ilangi kabeh pasti wocon. Biar fair, kayak uang jureni, guys. Ya, oke, monggo Mbak. Ini ada yang raise hand, mau di chat atau mau ngobrol dulu, monggo. Saya pasrahkan ke Mbak Dian lagi. Baik, Boleh terima akeh, kasih. Mbak. Oke, Mas Jeffrey, ternyata rame ya di Beliau kolom chat. Oke, kita ke penanya yang sudah raise hand karena tadi sudah membahas yang di kolom chat. Silakan Mas Yofi. Nggih, matur nembah wekdalipun. Sami-sami. Kepireng nggih swanten kula. Nggih, Nggih. kula mireng Mas. kira Mas Yofi. Konfirmasi Mas Jafri nuwun sewu Nggih, monggo Mas terkait Yofi. penggunaan definisi kita di mana guritan adalah puisi bebas berbahasa Jawa. Kemudian banyak sekali teman-teman yang mengajak diskusi terkait tentang penggunaan dialek, penggunaan istilah asing atau tema-tema tertentu entah dalam ragam basa Jawi ngopo utawi kromo. Nggih. Bisakah saya kesimpulkan begini, bahwa guritan adalah salah satu model komunikasi. Nah, komunikasi itu bisa untuk diri kita sendiri, bisa juga untuk orang Nggih. lain. Nah, penggunaan gaya bahasa maupun dialek Nggih. itu bisakah kita kerucutkan begini, kita membuat guritan ini untuk kita sendiri atau untuk dibaca orang lain dan dipahami orang lain. Artinya itu menjadi pertimbangan kita dalam menggunakan gaya bahasa. Bisakah Betul. demikian? Caget sangat Mas. Jadi kalau toh
seperti tadi ada yang tentang penggunaan gaya bahasa untuk peserta didik sekolah dasar, TK, atau terus sing arek Oke. Surabayanan, apa sing daerah Wonosobo. Mari Nggih. kita kerucutkan aja. Ini guritan nanti untuk dinikmati sendiri atau kita berupaya untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang berbeda. Biasanya ngomong kon karo aku gak usah ono apa-apa. Mari kita gunakan ayo dititipke marang angin wae, nasib mula nasibku nempuh dalane dhewe-dhewe. Ah, Ngono wae ta? Bisa Mas ya? Caget. Wes. Mas Yofi, siap. Matur nuwun sangat masukannya. Oke. Matur nuwun sangat Mas Yofi masukannya. Jadi eh, terkait dengan model komunikasi, kemudian apakah ini guritan untuk dibaca orang lain atau untuk diri saya sendiri, saya condong pada keguritan untuk diri saya sendiri. Karena gini, ya kadang kalau dengan orang lain itu kalau pemula itu malah jadi kacau gitu. Dia akan pusing tujuh keliling membuat bahasa iki mudeng ira ya ngene sing diwaca ya gitu. Iki kok sing maca mudeng ora ya. Nah, saya kadang nggak menilai itu gitu ya. Saya kadang nggak menilai aku mudeng ora. Ketika bunyinya sudah enak, dibaca sudah enak, itu ya sudah, bisa sudah. Nah, kalaupun itu mau dikerucutkan lagi, misalnya untuk diri sendiri, saya condong pada silakan membuat keputusan untuk diri sendiri ya. Itu tadi, karena di saat ini pesertanya itu ada yang masih pemula gitu ya, ada yang pemula, ada yang dari luar Jawa. Jadi biasanya dengan temanya yang merdeka itu tadi, kalau saya pribadi ya condongnya ke situ. Silakan membuat geguritan sing panjenengan merdeka mawon dalam mengungkapkan diri Anda sendiri atau perasaan panjenengan sendiri. Jadi Mas Yofi mau pakai gayanya Mas Yofi, monggo. Saya nanti menilainya tidak ada namanya sama sekali. Jadi nanti saya nggak tahu ini punyanya Mas Yofi apa atau bukan, punyanya Butin Agus apa bukan. Oke. Saya nanti nyuwun ke editornya Sip ketika dikasih ke saya jangan diberi nama ya. Namanya tapi udah dicatat datanya udah dicatat ya. Oh, geguritan angin wengi punyanya si A itu udah dicatat datanya, tapi ketika sampai ke saya angin wengi itu nggak ada nama pengarangnya, jadi fair gitu menilainya. Oke. Jadi nanti mau dikira saya aku bacanya Mas Jeffrey wis garansi 10 besar iki. Garansi 3 besar iki. Tak teleponnya Mas Jeffrey ye, 3 besar toh. Nah, Mbok dikira seperti itu. Nanti biar fair tidak ada namanya saja. Saya nggak tahu. Saya benar-benar jadi pembaca yang tidak tahu punya siapa gitu ya. Ngaten, monggo Mbak Dian. Baik, matur nuwun diskusinya Mas Yofi dan Mas Jeffrey mewarnai malam hari Nggih. ini. Masih ada lagi pertanyaan ini dari Pak Andi. Ah, ini tentang dunia pendidikan tingkat SMP. Kados pundi tips mencipta geguritan untuk pemula bagi anak-anak? Mungkin Bapak Pak Andi ini pengajar SMP nih, Pak. Sementara penguasaan kosakata bahasa Jawa itu sangat kurang diminati bagi anak-anak. Oke. Yang bisa Pak dunia tingkat pendidikan SMP gitu Mbak. Oke. Nah, bagi anak-anak ya Mbak. Nah, bagi anak-anak begini, ya. Anak-anak itu sekarang itu bahasanya sangat terkontaminasi dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi gini mawon. Kalau saya
kalau saya itu ya cenderung membebaskan anak mencipta apa adanya dulu. Mencipta apa adanya dulu. Sama, itu sebetulnya berlaku juga untuk semua kalangan. Tapi nanti memang butuh kerja ekstra, nih. Butuh kerja ekstra dalam arti karena dia sudah menciptakan apa adanya. Nah, kita saat meluruskan itu memang harus benar-benar meluruskan. Oleh, kowe nulis dirimu, ya, dirimu diriku gitu kan. Karena di Jawa mungkin awakku lan awakmu, ya. Nah, itu perlu diluruskan. Jadi eh untuk Pak Sinten ya saya lupa. Tadi nggih. Tipsnya itu adalah sama sebetulnya di semua tingkatan. Bebaskan anak untuk mencipta dulu. Jadi biarkan anak-anak itu nggak takut dulu dengan keguritan. Makanya sama dengan yang tadi saya bahas dengan Mas Yofi, saya memper cenderung keguritan yang diciptakan untuk pada kelas ini adalah keguritan untuk diri sendiri. Karena ada yang pemula, ada yang mahir, ada yang sudah mahir sekali, nggih. Jadi ya variatif ya. Saya cenderung keguritan yang dicipta untuk diri sendiri. Nah, Sapardi Djoko Damono itu keguritannya bagus, tapi dia nggak pernah berpikir itu akan dibaca orang, akan dibaca dirinya sendiri kok. Ya kan? Jadi keguritannya Sapardi itu bagus ya, dia itu nggak pernah mikir ini akan dibaca oleh Presiden Soeharto, dibaca Presiden Soekarno, itu nggak pernah dipikir seperti itu. Dia mencipta, gitu. Hanya mencipta. Lah, lah makanya akan berbeda sekali kalau keguritannya sifatnya adalah kritik gitu ya. Kritik, ya. Nah sebetulnya tugas ini harusnya diemban oleh tulisan opini ya. Tapi mungkin ini berbeda kasusnya. Nah, jadi untuk tips mencipta keguritan pemula bagi anak-anak, bebaskan mereka menulis walaupun nanti ada bahasa Indonesia atau mungkin bahasa-bahasa yang tidak Jawani gitu ya, bebaskan dulu. Nah, jadi anak jangan kita bikin mau mencipta dulu, baru kita luruskan. Saya tuh gini, kalau ngajar ngarang di SMK pun sama, Pak. Gini, coba kamu bikin cerita pengalaman kamu selama liburan. Dia bingung, pengalaman apa? Aku nggak punya pengalaman, Pak. Padahal pengalaman itu banyak sekali, Mas. Ini, Mas, tak cerita nih. Kau cerita ya di Senin wingi. Aku tangi jam 6 esok. Nah, terus nyong rapikna kasure nyong, baru gue nyong nebai kasur. Itu udah tiga kali memat, udah dapat satu paragraf. Baru gue nyong mari kamar mandi, titik. Baru gue nyong jiot sikat, sikat gigi, nyong sikatan. Terus nyong gebyur, titik. Rasanya adem banget. Tiga kalimat mas, sudah satu paragraf. Dapat berapa mas kamu? Dua paragraf. Kowe gur cerita kawit tangi ngasih atus. Wis oleh rong paragraf. Jadi gitu. Jadi saya membebasi. Jadi eh, apa ya untuk anak anak kapanpun ini dari SMP SMA itu adalah yang pertama adalah biarkan anak itu berani berkarya dulu. Ya, biarkan anak kadang-kadang ya itu tadi anak-anak tak suruh bahasa kadang Pak badhe kondurin nggih. Aku nek ngguyu mesti bocah dadi wegah. Harusnya kan Pak kula wangsul-rin. Tapi biasanya tak balas iki sugeng wangsul atau satos. Nanti jadi tahu oh, wangsul nggih Pak. Oh, nggih. Jadi gitu, nggih. Jadi ya ngomong nggih Pak, ngomong lare nggih, ngomong lare. Jadi lare itu di ojo wedi dhisik ya. Berani salah itu baik. Berani berkarya itu baik maksudnya walaupun banyak salahnya. Nggak apa-apa, proses nggih Pak.
Pokoknya anak itu dibikin berani berkarya dulu, ya. Soalnya saat ini berani berkarya itu ya agak-agak sulit ya. Wong saya itu tadi nek nggak tingkat SMK aja itu, padahal orang Jawa tiap hari di rumah pakai bahasa Jawa sudah saya bebaskan. Mas, Mbak, goleng ngarang nganggo bahasamu dhewe kenyong, madang, mangan, kencot, turu, tangi. Pokoknya sekemenak aku masih bingung. Saya muter kelas itu kadang masih bingung. Dan ya itu tadi lah. Yang pertama adalah anak di apa dibikin berani berkarya dulu. Ngaten pada prinsipnya. Monggo sanesipun. Oke, Mas, bisa nggak sih Mas, misal kayak yang belum terbiasa ngomong bahasa Jawa atau menulis bahasa Jawa, mungkin kalau anak-anak, kamu tulis dulu bahasa Indonesianya nanti diterjemahkan menuju menjadi bahasa Jawa gitu, bisa nggak sih Mas? Boleh, boleh. Anak-anak saya, anak-anak didik saya kadang gitu. Mereka itu nulis bahasa Indonesianya terus terus kasih ke saya, Pak, ada jadi Pak. Jalan WhatsApp. Lah Google Translate iya. Mereka nyengir. Tapi kok nggak ada Pak bahasa Indonesia Pak? Ya ya lumayan. Ada Lumayan ya Mas. usahaan, ada usahaan sing ngarang. Tapi kan jelas. Tapi habis itu saya benerin. Nah, ya Mas, ya tekan dai dengan lagi. Kie bahasa Indonesia bahasa Jawanya apa? Lebih kok tanya apa tuh kalau Google Translate itu nyengir dia. Jangan ngalah pernah sih kok. Ya, karena itu tadi, nggih, karena itu tadi kadang kecanggihan teknologi ya, apalagi ada AI, ChatGPT, nggih, yang luar biasa hari ini. Jadi ya pintar-pintar ngomong lah, sing penting mau berkarya dulu. Dia pakai Google Translate jangan dihina, ya, jangan dihina tapi jangan guyon dulu lah. Tapi ini kan untuk SMK lo ya, mungkin anak SD ya beda lagi. Ya kan harus biasa, ya biasa guyon sama anak SMK, walaupun mereka pakai itu ya saya hargai. Tetap tak biji mas ya walaupun Google Translate ini minggu ngarep pertemuan ngarep aja Google Translate maning elek-elek kayak bahasamu dewek ya biasanya gitu. Oke, monggo sanesipun. Oke, matur nuwun Mas Jeffrey. Nah, pertanyaan berikutnya masih ada di kolom chat. Mas Jeffrey, nuwun sewu kula Ismi saking Kota Madiun Jatim badhe nderek tanglet monggo. Nggih, Geguritan monggo. kagem lomba menika temanipun merdeka ateges bebas tema napa merdeka bab perjuangan para pahlawan nggih Mas. Maaf. Tadi sudah Nggih, terjawab tapi monggo Mas dijabarkan lagi mungkin ya, biar seru. nggih. Jadi merdeka itu ya dengan bahasanya Mbak Ismi Yunfida itu ya sebetulnya eh, nggak bebas-bebas amat, tapi bagaimana Anda mendefinisikan kemerdekaan itu. Kemerdekaan itu banyak ya, banyak. Kemerdekaan dari teman yang toksik, ya, gitu. Kemerdekaan dari rutinitas, bisa. Jadi merdeka di sini ya teman-teman sekalian dan termasuk Mbak Ismi Yunfida adalah definisi kemerdekaan menurut panjenengan itu apa? Tapi bukan yang kemerdekaan para pahlawan itu ya, itu terlalu sempit ya. Tapi adalah bagaimana secara personal panjenengan memaknai kemerdekaan itu, kemudian itu dituangkan dalam sebuah tulisan. Oke. Jadi monggo kemerdekaan antara Mbak Ismi, kemerdekaan antara Mbak Dian, kemerdekaan ala saya tentu berbeda. Oke. Jadi menikah saged diolah. Monggo. Oke. Ngaten, Mbak. Matur nuwun. Jawabanipun Mas Jeffrey. Nggih, Jawaban apa Mas? Wangsulanipun. wangsulanipun. Nggih. Oke. Saya scroll lagi, sepertinya semua sudah terjawab nggih. Prayoganipun geguritan menika bebas kemawon amargi sifatipun personal dari Mbak Ananda USM. Nggih, nggih, ini Mbak Nanda ini. Mbak Nanda ini sebelumnya harusnya narasumber ini. Sangat piawai.
Nah, Mbak Nanda ini sakjane aku nak jawab Mbak Nanda ini nguya segoro. Jadi personal ini yaitu tadi personal bagaimana memahami kemerdekaan. Nah, ngaten. Kalau nanti jadi walaupun temanya kemerdekaan, tapi di sini adalah bagaimana Anda memaknai kemerdekaan itu merdeka mawon, ya. Seperti tadi, antara si A kemerdekaan antara si A, kemerdekaan antara si B itu tentu berbeda. Tentu berbeda. Ingatan. Jadi yang merdeka di sini adalah pemaknaan terhadap kemerdekaannya. Baik. Matur nuwun Mas Jeffrey. Sepertinya semua sudah Ini terjawab. Insya Allah tadi saya, oh, ini tambahan dari Bu Syarifah. Syarifah. Tapi kalau mau bercerita tentang kemerdekaan Indonesia, boleh kan ya? Boleh, 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 boleh. Nih, jangan cuma dikerucutkan ke pahlawan itu. Sudirman, pahlawan. Ya kayak Wali lah. Wali itu punya pahlawan sendiri, nenekku pahlawanku loh. Itu contoh yang sangat mudah. Pahlawan itu nggak harus orang hebat. Nenekku pahlawanku itu yo, nenek pahlawan nih. Nih, monggo ya. Jadi bebas mawon. Ya. Contoh mudah ya Wali kuwi, nenekku pahlawan. Sepertinya sudah pada nggak sabar pengen dang nulis sih Mas. Iya, Bukan pahlawan kok, matur nuwun. Oh boleh, oke. Bercerita tentang kemerdekaan Indonesia, tapi bukan pahlawannya, boleh, boleh. Kayak bebas, Mbak. Nah ini mumpung dibebaskan, malam ini ya kalau masih berapi-api nih bisa langsung dituliskan aja dulu, gitu. Nanti boleh. kepingan Nanti, diindapkan oke, dulu ya, Mas. oke. Nanti tanya Japri monggo, boleh bebas mawon. Nah, berhubung ini pertanyaan sudah habis dan waktu sudah menunjukkan, ini masih menceritakan perjuangan seorang ibu, boleh ya, Mas? Ya, angsal-angsal mawon, angsal-angsal mawon, angsal-angsal mawon. Hmm. Perjuangan seorang ibu kan artinya seorang ibu berupaya memerdekakan dari sesuatu apa ke sesuatu apa, gitu kan. Dari sesuatu yang tidak bisa ke jadi yang bisa. Jadi perjuangan seorang ibu yang misalnya mungkin anaknya mau putus sekolah, kemudian dia berjuang sampai akhirnya dia lulus jadi sarjana, jadi magister, jadi dokter, terus apa mungkin jadi pejabat, itu bisa, ya. Itulah yang namanya adalah pemaknaan terhadap kemerdekaan. Jadi Halo, Mas Jeffrey, kok nge-freeze? pemaknaan kemerdekaan itu, pemaknaan merdeka itu. Ah, FB saya itu tak privat sebetulnya. Tak privat. Tidak ada yang bisa mencarinya kecuali sudah berteman. Kecuali sudah berteman karena dia ada pengalaman kurang mengenakan ya. Jadi saya privat. Ya, saya privat. Ya. Kalau di mudahnya ke Instagramnya saya mawon ya. Di Widakawi @Widakawi WI Kawi tak tulis nggih. Feel free kok tak kecuali nek FB iki memang tak privat ya, itu IG ya. Kalau BA ini nek kadang orang dijawab neng WA bukannya saya nggak menjawab, aduh neng Mbak Mbak Dian lagi kirimnya. Wah, Mbak Dian terus tadi. Udah Mas, sudah saya kirim Iya ke siap. kolom chat ya. Teman-teman Oke, bisa cek di kolom monggo chat ya. monggo. Nek jadi kadang ada pesan itu nggak terbaca karena yo itu tadi. Kadang tugas saya di sekolah itu wali kelas. Kadang pagi-pagi itu beberapa izin, terus kadang beberapa grup
kirim pesan. Jadi tertimbun banyak sekali pesan. Juga kadang dengan mitra kerja, dengan keluarga, kadang tertimbun. Kadang mau tak jawab nanti, udah tertimbun banyak. Tahu-tahu pas loh baru tak jawab tuh. Jadi mohon maaf nih. Kalaupun belum dijawab ya boleh kirim lagi, Mas. Saya bu, kita akan kalau kata seperti kalau oke, monggo Mbak Nggih, Dian. baik. Dengan berakhirnya jawaban terakhir tadi dan Mas Jeffrey juga share akun Instagram dan WhatsApp-nya, feel free untuk teman-teman kalau mau berkonsultasi gitu ya, tanya hasil karyanya nih gimana nih Mas gitu. Atau ada yang ingin ditanyakan yang malam hari ini belum kepikiran mau ditanyakan, bisa langsung hubungi Mas Jeffrey nih. Bener ya Mas ya? Ini kita bisa kontak ya. Ya, Nanti kalau silakan. nggak kebaca disundul aja chatnya. Lagi. Baik, gimana itu ada di atas ini Aduh, benar. Widakawi ya. Nah, oke, sebelum acara kita berakhir atau beralih ke acara sesi foto bersama, boleh Mas Jeffrey untuk memberikan closing statement-nya untuk para Ya, peserta di sini. terima kasih Mbak Dian. Closing statement saya ya pada malam hari ini ya, keguritan itu pada dasarnya adalah sesuatu yang merdeka. Dalam dalam mencipta ini nanti panjenengan bisa nopo bentar, ada anak saya. Oke. Nah, jadi panjenengan bisa mencipta, bentar, ada anak. Aman. Hmm. Diundang ke sebuah acara boleh. Mbak Ikrima nanti bisa hubungi Mas Jeffrey ya, atau nanti lewat saya nanti kena pajak. Oke, nah kembali nggih ke Oke, silakan Mas. closing statement nggih. Yang pertama adalah keguritan itu sifatnya merdeka, nggih. Termasuk tadi judulnya mau apa, jumlah baris baitnya mau berapa, merdeka. Monggo. Nah, karena ini ada temanya, nggih, maka itu tadi yang saya harapkan, nggih, nanti Nge-freeze ya Mas Jeffrey. memaknai makna Nanti perjuangan gimana? tadi sampai kata-kata nanti terus nge-freeze. Oke, ini udah jelas Mbak. Nah, sudah nyala lagi. Oke, Sudah nah share. ini tadi kalau misalnya nanti mau dalam memahami temanya ini yang sebagai clue gitu ya adalah bagaimana panjenengan memahami kemerdekaan. Gimana ada apa bagiannya kemerdekaan itu apa sih? Kemudian tuang adalah suatu buritan, kan Mbak. Dan terakhir ya sugeng niti laku, selamat menjalankan proses ya. Oke, ngaten Mbak Dian dari saya. Oke, matur nuwun Mas Jeffrey. Jadi kita memaknai kemerdekaan tersebut ya, bukan masalah perjuangan yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia saja, tapi makna kemerdekaan yang lebih luas. Baik, kita lanjutkan untuk sesi foto bersama. Teman-teman bisa langsung open cam. Nah, Bu Dwi sudah siap nih dengan pose sarangnya. Baik, saya akan persiapkan layar terlebih dahulu. Ada 3 slide. Slide pertama, silakan saya tunggu beberapa detik untuk open cam. Oke, semakin bertambah yang open cam. Oke.
Oke, saya akan hitung di slide pertama. 1, 2, 3. Oke, tertangkap layarnya. Sekarang di slide kedua. 1, 2, 3. Sekarang di slide ketiga. 1, 2, 3. Sebentar, saya akan mengecek terlebih dahulu. Ups. Ya, oke. Baik, dengan berakhirnya sesi foto bersama kita pada malam hari ini, maka berakhir pula lah kelas Sinau bareng nulis geguritan bersama Mas Jeffrianto dan si publishing malam hari ini. Baik, saya Diana Ayu, MC sekaligus moderator malam hari ini, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang dengan antusias mengikuti kelas malam hari ini, dan terima kasih kepada narasumber kita malam hari ini, Mas Jeffrianto. Terima kasih kepada Kami-kami, SIP Mbak. Publishing yang senantiasa menyelenggarakan kegiatan bertemakan literasi untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di kelas-kelas SIP Publishing berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Matur nuwun. nuwun, Mbak Dian, Mas Sami-sami Indra, Mas dan Jeffrey, teman-teman matur sekalian. nuwun. Pareng-pareng. Oke, monggo-monggo. Baik, untuk teman-teman terkait dengan aturan kepenulisan, presensi, rekaman kelas malam hari ini, materi, lalu detail tentang kelas malam hari ini nanti akan di-share langsung oleh admin di grup WhatsApp. Jadi pastikan pin grup WhatsApp-nya supaya berada paling atas, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait dengan kelas nulis geguritan. Baik, jangan lupa ikuti kegiatan si publishing berikutnya. Nanti akan ada di tanggal 20. Sekian ya, informasinya ada di Instagram si publishing ya, ada kelas cernak cerita anak bersama Mas Ali Muakhir kalau nggak salah. Teman-teman bisa dicek jadwalnya di si publishing. Jangan sampai ketinggalan. Saya MC malam hari ini undur diri. Terima kasih Bu Dwi, Bu Tin, Mbak Indah, Bu Evi, Bu Meisyaro, Bu Mega, Bu Triastari, dan semuanya, Ibu Guru Siti Yulianti dari Bu Guru SD N2. Ada Ibu Indah juga. Terima kasih semuanya. Mohon pamit. Selamat beristirahat.